Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Konten-konten tentang ramuan herbal, khususnya tentang ramuan herbal pria. Dan di video kali ini kita akan mendatangi salah satu narasumber lagi, yaitu Mas Edi ya teman-teman. Karena di video sebelumnya banyak banget yang berminat karena beliau memiliki 40 bahan alami untuk kekuatan di atas ranjang seperti itu. Sampai-sampai istrinya itu ya sering berkeluh kesah, katanya terlalu lama kayak gitu. Nah, di video kali ini kita akan meracik jamu dari ginseng nih teman-teman. Seperti apa videonya? Tonton terus video ini sampai akhir karena Mas Edi ini benar-benar luar biasa, memiliki rahasia yang tahan lama seperti itu ya. Dan saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, semoga selalu sehat walafiat, kita semua diberkahi umurnya dan juga sukses dunia wal akhirat. Ambil sisi positifnya dari video ini dan buang sisi negatifnya. Oke, langsung aja kita cekidot bersama Mr. Najar Channel. Oke teman-teman, semua perlengkapan dan bahannya udah disiapin. Kita udah nyiapin pancinya, kompor gas, gelas, ada ini apa Mas? Ini akar dewa ya. Oh, mahkota dewa ya? Mahkota dewa nak. Mahkota dewa. Mahkota dewa. Kalau ini ginseng. Kalau ini ginseng. Nah, kalau ini yang udah dibikin paket ya? Iya, yang udah dibikin paket itu. Iya, dan air tentunya. Nah ini sengaja nih teman-teman saya bawa dari rumah kompornya biar nanti lebih mudah gitu bikinnya. Oke Mas, sebelum dilanjut kita udah siap ya perlengkapannya, tinggal bagaimana cara meraciknya. Mas Edi, yang paling awal kita harus ngapain dulu? Kalau awalnya ini semuanya bahan-bahan ini teh harus dicuci dengan bersih. Iya. Dicuci dengan bersih, setelah udah bersih nanti iniin supaya dikeringin di iya supaya jangan sampai ngucur air dulu gitu. Oh. Setelah itu baru dimasukin ke ini sama barengan dengan air gitu. Itu yang sebetulnya ada 2 bahan atau lebih sih Mas? Lebih dari 2 bahan. Ya, lebih 2 bahan. Saya ngasih tahu 2 bahan aja dulu, yang lainnya kan itu kan rahasia saya sendiri gitu. Iya, paling kalau misalkan mau beli jamunya ke Mas Edi, nah baru nanti dikasih tahu penampakannya kayak gimana ya. Yang paling lengkap yang mana Mas? Yang paketan? Yang paketan kalau yang ini udah diracik semuanya kalau yang ini. Oh, itu lebih bukan hanya ginseng dengan mahkota dewa, tapi ada bahan-bahan lain. Ada bahan-bahan lain, yang itu yang udah jadi paketan. Kalau yang ini untuk peracikanannya. Oke, Mas kasih tahu dong yang warna hitam itu apa sih Mas? Yang warna hitam itu terus terang aja ini madu, tapi madu. Ini madunya madu asli. Oh, harus madu asli ya? Iya, madunya madu asli. Oke Mas, kalau gitu kita mulai aja ya Mas. Ini ya, takut kesorean karena sebentar lagi ya menjelang waktu maghrib, tapi ada waktu 30 menit lagi lah. Oke Mas, yang pertama kita apa dulu? Merebus airnya dulu? Masukin air dulu ini ke dalam panci ini. Nah, ini dari 1 botol ini teh harus menjadi 1 gelas ini. Oh, iya.
Berarti, nah itu teman-teman yang di aqua itu 600 mili dan saya tahu itu yang di gelas itu 300 mili. Kalau ukuran-ukuran mungkin dari satu tinggal setengahnya Ya, atau dari 600 mili jadi 300 mili. Nah setelah itu dinyalakan dulu kompornya atau gimana Mas? ya nyalakan kompornya Oke, saya dulu. bantu ya Mas. Ya, Ini dasar saya anak camping teman-teman. Jadi yang di bawah itu gas. nyala. Belum ya Mas? Untuk Nah, sebentar. mati. Nah, udah nyala nih teman-teman. Kita nunggu. Nggak nunggu sih. Ini nunggu dulu mendidih, baru dimasukkan atau Enggak langsung? sebenarnya nggak perlu kita nunggu mendidih. Ini langsung masukin aja asalkan ini udah dicuci dengan bersih. Gitu. Setelah udah dicuci dengan bersih baru dimasukin ke sini. Oh, Gitu. gitu. Coba kalau gitu Mas, yang paketannya berarti ya kita yang asli aja deh. Yang aslinya. Yang asli yang itu berarti ya Mas? Ini yang paketannya. Nih. Nah, coba di absen dulu Mas, sebentar. Ya. Ini yang ginseng. Yang ginseng ini. Oh, ini kayaknya bahannya bukan hanya 3 teman-teman. Banyak, ini banyak. Oh. Ini ginseng, jahe, tah. Kayak akar alang-alang ya, ini saya tahu nih akar alang-alang nih. Ya benar, akar alang-alang. Cuman nggak tahu di satu lagi ada kayak kayu ya. Itu yang kayu itu gampang nggak sih Mas dapetinnya Mas? Agak susah sih, agak susah. Itu kan tertentu ini bahan-bahan ini tuh bahan-bahan tertentu adanya gitu. Khusus ya. Ya memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang paling bagus, jamunya Mas Edi ini perlu bahan-bahan yang susah dicari ternyata. Oke, kalau gitu ini kan karena gak harus menunggu mendidih, tinggal dimasukin aja ya Mas? Ya, sekarang dimasukin. Nah ini teman-teman. Boleh apinya besar Mas? Oh silakan. Biar cepat mendidih ya? Iya. Oke. Nah ini teman-teman, ada beberapa bahan tadi yang disebutin. Yang jelas ada ginseng, mahkota dewa, kemudian ada jahe. Jahe juga yang khusus ya? Jahenya jahe yang kecil, jahe yang kalau di sini bilangnya jahe emprit. Kalau di sini mah. Tapi kan kalau di wilayah lain kan beda-beda namanya kan gitu. Iya. Jahe emprit sama akar ilalang. Nah, ada bahan-bahan lain juga. Ini kalau misalkan nggak lengkap, berpengaruh nggak sih Mas? Jadi berkurang khasiatnya atau gimana? Ya berpengaruh sih dari kekurangan satu bahan juga sebenarnya berpengaruh di ininya gitu. Oh gitu tuh teman-teman. Jadi ada pengaruhnya kalau misalkan kurang bahan satu aja gitu. Nah ini ditunggu dulu sampai mendidih. Dari 600 mili jadi 300 mili atau ukuran satu menjadi dua gelas menjadi satu gelas mungkin kayak gitu ya Mas? Iya ya benar. Dan ini gelasnya sebesar ini teman-teman. Mas kalau misalkan nih saya pengguna baru atau peminum baru ya, itu khasiatnya bisa terasa nggak Pak? Atau nunggu dulu gitu berapa hari? Ya paling nggak kita sering konsumsinya itu paling nggak kalau awal-awal mah kita konsumsi kayak gitu paling nggak seminggu kita minum. Ibaratnya kalau bisa pagi sore, kalau enggak sore doang juga nggak apa-apa. Seminggu nanti kesananya seminggu 3 kali aja udah. Gitu. Oh sudah langsung cespleng ya? Iya. Ini Mas kalau itu kan satu bungkus. Nah satu bungkus itu bisa untuk berapa kali minum? Ini satu bungkusnya itu untuk 3 kali minum. Kalau ini kan satu gelas berarti pada saat airnya sudah habis diminum bisa direbus lagi? Bisa direbus lagi, ganti airnya lagi gitu. Oh gitu, ganti airnya lagi begitu teman-teman. Selama 3 kali, jadi hemat banget ya satu bungkus bisa untuk 3 kali minum. Gitu 3 kali minum.
Nah, berarti kalau 1 minggu ya berarti untuk pemula harus beli 2 bungkus kurang lebih ya? Iya, benar. 2 bungkus, baru kesananya bisa 1 minggu 3 kali minum, atau sebelum bertempur minum dulu itu, baru khasiatnya benar-benar maksimal. Seperti Mas Edi yang kata istrinya, ya Hmm. kesal nggak keluar-keluar. Aduh. Tapi ini teman-teman fakta gitu ya, saya udah ngobrol sama Mak Jamunya karena sekarang lagi sibuk jaga warung ya, kita ke Mas Edinya aja. Tapi emang betul Mas, itu Mas Edi itu sejak kecil sudah ada di keluarga yang mengonsumsi jamu. Kalau saya mah di keluarga saya itu dari turun temurun, dari nenek sampai orang tua saya sampai saya gitu. Oh, Jadi udah keturunan gitu. oh keturunan. Udah turun temurun gitu. Sekarang orang tua atau keluarga yang di Jawa juga masih Masih dijamu. konsumsi, Oh. masih tiap hari. Bahkan kalau orang tua mah rutin untuk diri sendiri, bukan untuk diperjualbelikan gitu. Oh, nggak jual beli karena tapi Ya, rutin. karena kan faktor usia gitu. Oh, Karena udah iya, tua. iya. Dulu mah waktu masih muda, bapak masih muda diperjualbelikan. Sekarang mah untuk diri sendiri gitu. Iya, iya. Nah, kecuali Mas Edi sama Mas Jamu ya, Ya, baru gitu. bisa berjualan nih di sini di Desa Borogojo, justru di Tatar Sunda. Di Tatar Cuman Sunda. cuman apa ya, dipastikan keasliannya, originalitasnya karena Mas Jamunya meskipun asli orang Sunda, tapi belajar di Jawa. Ya, Apalagi Mas Edi yang Jawa aslinya. Jawa. Kalau bahan-bahannya udah pada hafal kayaknya ya. Ya, udah pada hafal semuanya. Ibarat nih saya bawa 20 bahan jamu, ini Mas Edi bisa nebak ya? Bisa. Wah, luar biasa nih. Cuman ya kalau untuk racikan sendiri kan kita nggak bisa disebut satu persatu, itu kan untuk rahasia kita sendiri gitu loh. Iya, takutnya ada yang menyalahgunakan lagi ya, Ya, Mas. gitu. Soalnya punya pengalaman saya, Mas, itu ada yang bikin sendiri, Hmm. ternyata ini kok nggak terasa khasiatnya atau gimana-gimana gitu ya. Akhirnya nelpon ke saya, oh ya jelas Mas, harus sama narasumbernya langsung, dari saya langsung biar produknya ori gitu atau asli. Nah, inilah salah satunya Mas Edi, ada jamunya, jamu kuat dan sangat tahan lama. Aduh, luar biasa ya. Tinggal menunggu saja teman-teman. Ini sekitar 15 menit. Jadi saya cut dulu videonya supaya merebusnya itu, supaya videonya nggak terlalu lama lah. Oke teman-teman, ini kita sudah menunggu sekitar 15 menit dan sudah mendidih. Nah, ini sepertinya sudah setengah gelas ya? Ya, udah. Nah, ini diaduk-aduk aja Mas dulu ya? Ya, diaduk-aduk aja dulu biar semuanya ini merata gitu. Ini informasi aja teman-teman, wanginya khas jamu, seger banget. Jadi saya malah haus sih pengen nyobain. Tapi takut nanti malah berdiri terus. Jadi kalau pemula mah ini ya nggak langsung ya. Enggak Ya, jadi langsung. harus Kalau minum perkenalan mah, kalau yang udah terbiasa mah udah nggak gitu. apa-apa. Iya, jadi teman-teman adaptasi dulu ke tubuh selama 6 atau 7 kali minum. Nah, kalau sudah seperti ini dimatiin dulu atau gimana? Langsung aja? Ini bisa dimatiin dulu kompornya, Oke. bisa. Nah, udah mati, Mas. Ya. Sekarang kalau udah mati, Waduh, panas ya. Panas, Mas. Pakai ini aja. Daun. namanya di kebun di pegunungan kayak gini nih, ada seadanya. 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 Saya lupa harusnya bawa cempal orang itu nama. Nah, aduh, harus 2 kayaknya, Mas. Bisa 1? udah satu aja. Ini sebenarnya ini jangan langsung dituangkan ke gelas, disaring dulu ini sebenarnya mah, karena ini saya lupa nggak bawa saringan. Saya yang lupa, Mas. Ya. Mak Jamunya juga lupa gak bawain ini. Nggak bawa saringan, akhirnya seperti kayak gini. Ini dijadikan satu gini. Nah, ini gitu. Iya, wah. Nah, ini teman-teman nih penampakan dari jamunya Mas Edi.
Ini langsung minum aja atau gimana, Mas? Ini langsung minum aja, cuman karena ini posisinya panas kayak gini, ini didinginin aja dulu gitu. Kalau udah dingin baru minum. Baru minum. Kalau enak mah anget-anget kuku gitu, nggak panas, nggak dingin gitu. Itu enaknya yang diminum. Gitu. Iya. Oh, tinggal diminum aja. Kalau Mas Edi mah sebelum main gitu ya sekitar berapa menit biasanya atau 1 jam? Ya 1 jam sebelum ini saya konsumsi ini dulu gitu. Luar biasa. Udah aja ada tambahan lain nggak, Mas? Ya ada tambahan lain seperti kayak gini nih, telur. Dan madunya. Oh, itu tuh. Ya, ini madunya, tapi madunya teh madu asli. Madu asli gitu. Iya. Oh, gitu ya. Bukan madu-madu yang botolan, bukan, ini madu-madu asli yang begitu ngalap madunya gitu. Ini yang aslinya gitu. Oke, Mas, coba dicampurkan, Mas. Oke. Ini telur ayam kampung atau ayam kampung ya ini saya jual. Iya, ayam kampung. Cuman kalau bisa mah ini madunya mah nyampurkannya sama telur ini aja. Oh, berpisah. Dipisahkan juga nggak apa-apa, dimasukin ke sini juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Biar nggak, kalau ibaratkan kan banyak orang yang nggak suka amis gitu, takutnya bau amis. Oh, dipisah dulu. Ya, dipisah. Jadi mendingan dimasukin ke madu, jadi rasa amisnya itu hilang gitu. Oh, nah ini teman-teman nih ada gelasnya. Nih. Oh, gitu. Coba, Mas. Nah, ini udah berupa paketan, jadi Mas Edi harus bongkar. Oh, itu mah tadi ini udah dipaket. Kalau ini yang ininya yang belum dipakai, jadi bisa dimasukin ke dalam ini gitu. Nah, ini madu aslinya teman-teman. Nih madu aslinya dicampurin ke dalam gelas, diukur dengan ukuran sendok makan. Nah, 1 sendok makan masukin ke sini aja. Gitu. Oh, 1 sendok makan juga cukup? Cukup. Kalau lebih itu lebih bagus atau beda pengaruhnya? Ya kan kita lihat ukurannya gitu. Kita nggak bisa seenaknya kita minum sepuasnya, enggak. Cuman kan ada ukurannya kalau untuk jamu mah kan gitu. Oh, gitu. Kecuali untuk minum sendiri atau gimana itu lain lagi gitu. Kalau ini kan ukuran untuk jamu. Oh iya, untung saya nanya sama ahlinya. Ternyata semua juga ada ukurannya, gak sembarangan. Saya mikirnya tadi makin banyak madunya makin bagus. Ternyata enggak ya, harus sesuai takaran. Harus ada takaran, kan semuanya kan udah ada takarannya masing-masing kan gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya pakai telur. Pakai telur ini kalau bisa mah telur diminum aja. Cuman kalau biar nggak amis itu kasih madu aja. Oh. Jadi nggak amis. Kalau bahasa Sunda teh anyir gitu. Anyir. Oh. Anyir. Jadi kalau bahasa Indonesia bau amis gitu. Benar-benar. Jadi gini teman-teman maksudnya. Jadi si jamunya itu tidak dicampurkan langsung dengan ini, tapi terpisah ke gelas lain. Nah, baru dicampurkan madu supaya amisnya atau anyirnya hilang. Terus ini Mas, berarti minumnya 2 gelas ini ya. Yang pertama minum enggak, kalau telur mah sebenarnya nggak usah dimasukin ke gelas, tinggal dibuka aja ininya. Sangkang telurnya masukin, buang aja putih-putihnya, tinggal kuning-kuningnya masukin aja madu gitu. Jadi ada madu yang dimasukin ke jamu godok, ada yang dimasukin ke telur. Iya. Kalau telur untuk kalau bahasa Sunda itu biar nggak bahasa anyir gitu, supaya kalau orang kan kadang-kadang ada yang suka anyir, ada yang suka enggak kan gitu. Iya. Itu yang diminum jamu godoknya dulu atau telurnya dulu? Telurnya dulu, baru jamu godokannya. Oh, gitu teman-teman. Nah, tinggal nunggu sampai jamunya meresap ke dalam tubuh. Ya, tinggal respon refleksnya gimana gitu, reaksi dari jamu itu gimana, nanti akan ada reaksinya sendiri gitu. Oh, gitu. Oh, gitu mah udah aja ya, tinggal tempur, tinggal main aja. Wah, luar biasa. Ternyata nafkah batin itu penting ternyata ya Mas. Iya. Itu sebelum minum jamu dan sesudah minum jamu, Mas Edi ada terasa perbedaannya? Ya, perbedaannya ada. Apa aja tuh Mas?
Ya perbedaannya dari segi badan saya tadinya lesu jadi fit, Fit. terus ada gairah gitu. Wah. Semuanya keluar gitu. Tadi dah kan kalau kayak gitu kan kalau capek gairah kan nggak ada gitu. Cuman kalau setelah minum jamu ini badan kita jadi enak, jadi fit, gairah timbul gitu. Dan durasi juga nambahnya. Iya. Durasi juga nambah. Itu keras juga, kerasa juga Mas. Kerasa. Oh, ada keras, ada tahan lamanya, badan jadi fit, boro-boro buat bukan hanya kasur aja, sampai ke kerja pun ada gairah bekerja kayaknya ya? Iya, benar. Oh, luar biasa. Oke lah, kalau gitu sepertinya cukup. Mas Edi, boleh saya nyoba dulu nggak? Oh, silakan. Nah, ini yang ampasnya teman-teman bisa digodok lagi. Dan ini yang sudah jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berapa tahun mengkonsumsi jamu ini, Mas? Ya, dari kecil aja. Karena disuruh orang tua itu harus minum rutin gitu, rutinitas. Tapi untuk masalah jamu kayak gini setelah saya udah berumah tangga. Oh. Berumah tangga udah berapa tahun? Sekitar 20 tahunan. Wah, 20 tahun akhirnya istrinya mendapatkan jodoh yang tepat. Karena bisa memberikan nafkah batin yang maksimal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Oh ya, saya mau cerita dulu. Ini rasanya seger. Ada pedasnya dikit mungkin dari jahe ya? Ya, mungkin itu dari jahe. Ada manisnya itu dari madu, saya tahu gitu ya. Dan ada aroma dari bawang putih. Ya, benar. Dikit. Nah, iya, luar biasa. Oke, Mas Edi, terima kasih atas ilmunya, atas pengalamannya. Mudah-mudahan Mas Edi selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan ini ada sedikit rezeki untuk Mas Edi karena sudah berbagi ilmu pengetahuan bersama kami dan para penonton Mr. Nazar dan Nenden Sri Pujia. Mohon diterima. Barangkali Mas Edi ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup sekian aja udah. Yang penting selalu mengkonsumsi, jangan gimana gitu. Yang penting setelah minum ini usahakan rutinitas. Jadi badan kita selalu fit dan selalu segar bugar walaupun dalam kondisi gimana pun posisi kita sehat walafiat gitu. Oke, luar biasa ujangan dari Mas Edi, seorang praktisi jamu herbal tradisional asli dari Jawa. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih Mas Edi dan terima kasih juga para penonton Mr. Nazar dan Nenden Sri Pujia. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.